warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sahli Wardana dalam seri pembahasan matematika SMA MA. Dalam bagian kali ini kita akan coba membahas alternatif lain dalam menyelesaikan persamaan harga mutlak sebenarnya. Itu coba simak video selanjutnya. Kita akan coba tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak 2X dikurang 1 sama dengan harga mutlak X ditambah 3. Kita coba tulis ulang soalnya. Kita gunakan sifat tadi. Harga mutlak setara dengan bentuk akar ketika bentuk ini dikuadratkan. Kebetulan harga mutlak juga, kalau gitu kita gunakan sifatnya lagi. Bentuk akar ketika harga bentuk mutlak ini dikuadratkan. Untuk menyederhanakan algoritma, kita kuadratkan masing-masing ruas. Kuadrat dari bentuk akar di sebelah kiri hilang akarnya. Kuadrat dari bentuk akar di sebelah kanan berarti hilang juga akarnya. Kita jabarkan bentuk kuadrat ini. 2X dikurang 1 kuadrat kita akan bagi dalam dua cara ya. Cara pertama, jabarkan 2 kali kiri kali kanan, 2 kali 2X kali min 1 ruas kanan yang ini X kuadrat, 2 kali kiri kali kanan, semua kita kumpulkan dalam satu ruas. Tuan rumah, penambah X kuadrat pindah menjadi pengurang X kuadrat, penambah 6X menjadi pengurang 6X, penambah 9 menjadi pengurang 9 yang sejenis. 4X kuadrat dikurang X kuadrat bersisa 3X kuadrat. Hutang 4X, hutang lagi 6X, kalau gitu hutangnya tambah banyak, 1 dikurang 9. Nah, untuk memfaktorkan kita kenali lagi nilai A nya. Koefisien yang berkuadrat 3, nilai B nya koefisien yang berpangkat 1 negatif 10, koefisien C konstanta. Cari pasangan bilangan yang kalau dijumlah hasilnya B, kalau dikali hasilnya AC. 3 dikali negatif 8 negatif 24. Seperti tadi, perkalian dua buah nilai menghasilkan bilangan negatif, maka salah satu nilai itu wajib negatif dan salah lainnya wajib positif. 24 itu 12 kali 2. Apakah 12 ditambah negatif 2 atau negatif 12 ditambah 2? 12 ditambah negatif 2. Negatif 12 tambah 2. Seperti tadi sifatnya angka yang lebih besar bertanda sama dengan B. Berarti AX plus M. AX plus M per A. A nya 3, kalau gitu 3X per 3. M nya negatif 12, M nya positif 2. Di antara M dengan N yang habis dibagi 3 adalah ini. Kalau gitu kelompok ini semuanya dibagi 3. Sehingga 3X dibagi 3, negatif 12 dibagi 3. Yang ini tidak terpengaruh karena ini sudah terpakai. Kelompok pertama, maka X sama dengan 4, atau kelompok kedua sama-sama dikurang 2, kemudian sama-sama dibagi 3. Bisa juga Anda menggunakan cara seperti ini. Saya mulai dari bentuk ini. Pindahkan ke ruas sebelah kiri. Bentuk kuadrat dikurang bentuk kuadrat itu setara dengan bentuk jumlah kali kurang jumlah kali selisih.
bentuknya mirip seperti ini. Kalau Anda ingat bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A kurang B. Jumlah kedua bentuk dikali selisihnya, jadi sama dengan jumlah kali selisih. Jumlah berarti bentuk pertama dan bentuk kedua dijumlahkan. Bentuk pertama karena dikurang, maka bentuk kedua itu wajib pakai kurung lagi karena dia satu kesatuan. Oke, kita sederhanakan. 2x tambah 1x 3x, utang 1 tambah 3 2x dikurang x, negatif 1 dikurang 3. Saya ulangi, negatif 1 dikurang 3, utang 1 utang lagi 3, maka utangnya tambah banyak. Sudah sama kan? Maka sama-sama dikurang 2, sama-sama dibagi 3, atau sama-sama ditambah 4. Contoh ketiga, kita akan coba tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Harga mutlak X tambah 5 sama dengan 0. Coba jawab. Harga mutlak X tambah 5 sama dengan 0. Di sini kita gunakan sifat seperti tadi. Harga mutlak setara dengan bentuk akar dari bentuk ini dikuadratkan. Kemudian trik berikutnya adalah kita kuadratkan kedua ruas agar bentuk akarnya hilang, sehingga kuadrat dari bentuk akar hilang, tinggal yang di dalamnya. Ruas kanan berarti juga wajib dikuadratkan. Jabaran dari ini artinya kan X tambah 5 kali X tambah 5. Nah, karena ruas kanan sudah sama dengan 0, berarti ini sudah merupakan faktor, sehingga kedua kelompok kalau dikalikan sama dengan 0, maka X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5, atau kelompok kedua kebetulan bernilai sama. Tidak sulit. Baik, untuk contoh berikut kita coba menentukan penyelesaian dari bentuk harga mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3. Untuk menjawabnya saya tulis ulang dulu soalnya. Harga mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3. Menurut sifat tadi, harga mutlak di ruas sebelah kiri ini akan sama dengan bentuk akar ketika bentuk itu dikuadratkan. Bentuk ini dikuadratkan. Nah, untuk memudahkan penyelesaian selanjutnya, kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri ketika dikuadratkan, maka bentuk akar dikuadratkan akan saling menghilangkan, tinggallah bentuk di dalamnya. Seperti ini. Kemudian kita jabarkan ruas sebelah kiri. 2x dikurang 1 kuadrat artinya 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Lakukan penjabaran distributif. Dan kalau Anda masih ingat sifatnya, maka ruas suku pertama dikuadratkan. Kemudian 2 kali kiri kali kanan, 2 kali 2x 4x kali negatif 1. Kemudian bentuk keduanya dikuadratkan. 3 kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat, maka ruas lain harus 0, ruas kiri tetap. Agar 9 ini habis, perlu kita kurang 9. Akibatnya ruas kiri juga dikurang 9. Kurang 9 0. 1 kurang 9. Nah, untuk memfaktorkannya akan lebih mudah kalau kita bisa sederhanakan. Kebetulan semuanya habis dibagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Seperti tadi, untuk lebih mudah kita kenali dulu nilai A, B, C. Ingat, A itu tidak harus sebelah kiri, B juga tidak wajib di tengah, dan C tidak pasti di kanan. Tapi A itu adalah koefisien yang berkuadrat. Koefisien yang pengalinya di sini 1. Sedangkan B koefisien yang berpangkat 1 saja.
Pengalinya di sini negatif 1. C adalah konstanta yang tidak punya variabel. Pengalinya adalah negatif 2. Kemudian carilah pasangan bilangan yang ketika dijumlah hasilnya B. Dan kemudian kalau dikali pasangan bilangan itu hasilnya AC. Positif 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Seperti tadi, perkalian dua buah nilai, dua buah bilangan menghasilkan bilangan negatif. Maka konsekuensinya salah satunya positif, salah satunya negatif. 2 itu prima, pasti 1 kali 2, tidak ada pasangan lain. Tinggal kita menaruh yang mana yang lebih benar. Apakah 1 ditambah negatif 2 atau negatif 1 tambah 2 yang hasilnya negatif 1. Maka 1 ditambah negatif 2. Mungkin untuk trik saja, angka yang lebih besar akan bertanda sama dengan B. Tadi kan 1 dan 2. Karena B nya negatif, angka yang lebih besar 2 akan bertanda negatif juga. Bentuk umumnya tadi AX tambah M, AX tambah M per A sama dengan 0. A nya 1, kalau gitu 1X, cukup ditulis X saja, 1X lagi per 1, karena tidak mempengaruhi nilai tidak perlu ditulis. M nya tambah 1, N nya dikurang 2. Bentuk terakhir memperlihatkan bahwa perkalian dua buah kelompok menghasilkan nilai 0, maka konsekuensinya salah satu kelompok haruslah bernilai 0. Mungkin saja kelompok pertama yang bernilai 0. Kelompok pertama bernilai 0. Kedua ruas sama-sama dikurang 1. Penambah 1 menjadi pengurang 1, lawan operasinya. Atau kelompok kedua yang bernilai 0. Kedua ruas sama-sama ditambah 2. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Sekarang akan kita coba cara penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat bahwa harga mutlak dari sebuah bentuk itu akan setara dengan bentuk akar dari bentuk itu ketika dikuadratkan. Nah, kalau kita coba perhatikan bahwa fakta ketika semua bentuk dikuadratkan akan menilai positif. Dan kemudian ketika ditarik akarnya, maka bentuk akar akan merujuk kepada nilai positif, sehingga jarak sebuah bentuk ke titik 0 akan menjadi bernilai positif. Nah, untuk ini kita akan coba menyelesaikan contoh-contoh soal pada pertemuan yang lalu. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak 2X sama dengan 8. Harga mutlak 2X sama dengan 8. Kita akan coba menggunakan sifat tersebut bahwa harga mutlak itu setara dengan bentuk akar dari bentuk ini dikuadratkan. Nah, dalam bentuk persamaan terakhir ini akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan ketika kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kita kuadratkan, maka bentuk akar yang dikuadratkan akan saling menghilangkan sehingga bersisa seperti ini saja. Ruas kanan dikuadratkan. Ruas kiri ada dua faktor. Faktor pertama 2 dikuadratkan menjadi 4, faktor kedua X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Sedangkan ruas kanan hasil dari 8 kuadrat 64. Kita berhadapan dengan sebuah persamaan kuadrat. Untuk penyelesaiannya, maka kumpulkan seluruh suku pada salah satu ruas dan ruas lain harus 0. Ruas kiri sudah ada 4X kuadrat. Ruas kanan 64, agar hilangkan dikurang 64. Akibatnya muncul pengurang 64 pada ruas sebelah kiri. Nah, untuk penyelesaiannya akan kita coba dengan cara pemfaktoran. Untuk itu lebih mudah kalau kita bisa sederhanakan. Kebetulan seluruh sukunya bisa dibagi dengan 4. Bagi 4, bagi 4. Dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Saya ingatkan kembali bentuk umum sebuah persamaan kuadrat ketika ingin menyelesaikan dengan bentuk pemfaktoran. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk memudahkan mencari faktor, carilah pasangan bilangan, katakanlah M dengan N, yang kalau dijumlah hasilnya bernilai B, kalau dikali hasilnya C. Maka nanti bentuk umum faktornya adalah AX ditambah M, AX ditambah N per
Kita coba teliti. A itu adalah koefisien yang berkuadrat, dalam hal ini 1. B itu koefisien yang X saja, dalam hal ini tidak ada, berarti 0. C konstantanya, negatif 16. Mungkin akan lebih mudah kalau kita tulis dulu. A nya koefisien X kuadrat, B nya koefisien X aja, tidak ada, berarti 0. C nya konstanta, negatif 16. Cari pasangan bilangan. Kalau dijumlah hasilnya B, kalau dikali hasilnya A kali C. 1 kali negatif 16, negatif 16. Negatif 16 ini kita faktorkan, berapa kali berapa 16? Mungkin 8 kali 2. Mungkin 1 kali 16 dan seterusnya. Kita perhatikan di sini, hasil perkalian merupakan sebuah bilangan negatif, maka faktornya pasti bertanda berlawanan, salah satu positif, salah satu negatif. Mungkin 8 kali 2. Apakah negatif 8 kali 2 atau 8 kali negatif 2? Dalam perkalian benar, tapi kalau penjumlahan 8 tambah negatif 2 tidak mungkin jadi 0. Sebaliknya negatif 8 tambah 2 juga tidak mungkin jadi 0. Kalau begitu bukan pasangan ini. Kita coba 4 kali 4. Agar negatif salah satu negatif. 4 kali negatif 4 betul negatif 16. Kalau kita jumlahkan 4 tambah negatif 4 0. Berarti ini M dan N nya. Sehingga bentuk umumnya AX berarti 1X, X aja, 1X per 1, tidak perlu ditulis karena tidak merubah nilai, ditambah M nya, ditambah N nya. Nah, bentuk pemfaktoran terakhir ini memperlihatkan bahwa perkalian dua buah kelompok menghasilkan nilai 0. Akibatnya salah satu kelompok wajib menjadi 0. Mungkin kelompok pertama yang 0. Kedua ruas sama-sama dikurang 4, atau mungkin kelompok kedua yang 0. Kedua ruas sama-sama ditambah 4, sehingga kita mendapatkan hasil X sama dengan 4 atau X sama dengan 4.